pertama ada egrang. Egrang adalah salah satu permainan yang memerlukan keseimbangan. Alat yang digunakan terbuat dari sepasang bambu yang memiliki alat pijakan kaki. Seorang pemain akan berjalan di atas pijakannya sehingga harus mengatur keseimbangan agar tidak terjatuh. Saat permainan ini dilombakan, pemenangnya adalah pemain yang bisa mencapai finish dengan cepat tanpa terjatuh. Cara bermain egrang. 1. Siapkan egrang. 2. Tegakkan egrang dengan condong ke depan. Yang ketiga, posisikan egrang tidak sejajar, salah satu di depan dan yang lain di belakang. Yang keempat, injakkan salah satu kaki pada pijakan egrang. Permainan yang kedua ada engklek. Permainan engklek merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan gambar kotak-kotak. Kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan engklek ini bisa dimainkan dengan perorangan atau berkelompok. Laki-laki dan perempuan juga bisa memainkan permainan ini. Istilah permainan engklek berasal dari Jawa. Kemudian setiap pemain bergiliran untuk melompat pada kotak-kotak yang telah dibuat dengan menggunakan satu kaki. Sebelum melompat, pemain yang bergiliran melompat harus melempar batu ke dalam kotak-kotak sesuai urutannya. Jika terjatuh pada saat melompat, pemain harus meletakkan batu di satu kotak terakhir yang bertanda untuk mengawali giliran pemain. Cara bermain engklek. 1. Buat pola kotak-kotak di lantai. 2. Lempar gacu ke kotak pertama. 3. Melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya secara berurutan, kecuali kotak tempat gacu. Yang keempat, kembali ke tempat asal dengan melompat sambil mengambil gacu. 5. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk kotak-kotak berikutnya. Yang keenam, jika sudah menyelesaikan semua kotak, lempar gacu ke gunung dan ambil dengan badan membelakangi gunung. Yang ketujuh, jika berhasil mengambilnya, permainan selesai. Permainan yang ketiga adalah congklak. Congklak adalah permainan yang dimainkan oleh dua anak secara berhadapan-hadapan. Alat permainannya berupa papan congklak berbentuk oval dan biji congklak. Papan congklak memiliki 16 lubang yang terdiri dari 2 lubang besar dan 14 lubang kecil. Lubang besar terletak di setiap titik tengah dan 7 lubang berhadap-hadapan. Salah seorang pemain akan memasukkan biji congklak ke dalam masing-masing lubang sampai biji habis. Setelah itu terjadilah pergantian pemain. Cara bermain congklak. 1. Masukkan biji ke dalam lubang kecil dan biarkan lubang besar kosong. 2. Dua pemain bergantian memilih lubang kecil miliknya. Yang ketiga, ambil biji di lubang yang dipilih dan pindahkan ke lubang lain searah jarum jam. Keempat, permainan terus berlanjut sampai semua biji di lubang kecil habis dan terkumpul di lubang besar. Yang kelima, pemain yang memiliki biji terbanyak di lubang besarnya adalah pemenang. Permainan yang keempat, petak umpet. Petak umpet merupakan permainan yang sangat sederhana karena tidak menggunakan alat bantu. Petak umpet lebih seru dimainkan oleh sekelompok pemain. Salah seorang akan menutup mata dan yang lainnya bersembunyi. Pemain yang jaga akan menghitung sampai jumlah tertentu untuk memberi kesempatan pemain lain bersembunyi. Setelah waktu habis, pemain yang menjaga akan mencari teman-temannya yang sedang bersembunyi sampai semuanya ditemukan. Teman yang pertama kali ditemukan nantinya yang akan kebagian jaga. Selanjutnya, permainan pun berulang. Dia harus mencari teman yang sedang bersembunyi. Cara bermain petak umpet. 1. Pilih satu pemain untuk bertugas sebagai penjaga. 2. Penjaga menutup mata dan menghitung sampai angka tertentu. Ketiga, pemain lain bersembunyi. Keempat, setelah penjaga selesai menghitung, ia membuka mata dan mencari teman-temannya yang bersembunyi. 5. Penjaga menyebut nama teman yang ditemukan dan menyentuhnya. 6. Permainan selesai ketika semua pemain ditemukan. Ketujuh dan yang terakhir, pemain yang ditemukan pertama kali menjadi penjaga berikutnya. Yang kelima, bola bekel. Bola bekel adalah salah satu permainan tradisional. Umumnya dimainkan oleh anak perempuan dengan jumlah pemain lebih dari satu orang.
Alat permainan berupa bola bekel dan kuwu, yaitu cangkang dari jenis kerang tertentu. Permainan dilakukan di atas lantai yang licin agar bola bekel bisa memantul. Anak yang mendapat giliran bermain melempar bola bekel, menjatuhkan kuwu dari genggaman, dan menangkap bola kembali. Kemudian boleh dilemparkan kembali. Tetapi kali ini, saat bola terpantul, dia mengambil biji kuwu dengan aturan yang sudah ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran peraturan, pemain harus berhenti dan memberikan giliran kepada yang lain. Cara bermain bola bekel. 1. Siapkan bola bekel dan biji bekel. 2. Tentukan urutan bermain. 3. Pegang bola bekel dan biji bekel di satu tangan. 4. Lemparkan bola bekel ke udara sambil melepas biji bekel. 5. Tangkap bola bekel sebelum memantul ke lantai untuk kedua kalinya. 6. Ambil satu biji, ulangi langkah kelima sampai semua biji bekel habis.